Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku 10 TO. Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat? Syukur alhamdulillah. Pesan Bapak, kalian selalu menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Tidak ada satupun siswa yang bermain atau keluar rumah tanpa alasan apapun. Karena pandemi ini tentunya juga akan bermasalah buat semua orang, termasuk kalian. Maka untuk itu Bapak berpesan, tetaplah kalian belajar di rumah sesuai dengan mata pelajaran yang sudah dijadwalkan oleh kurikulum. Baik, pada hari ini Bapak ingin melanjutkan materi pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran teknik dasar otomotif. Yang sebelumnya Bapak juga sudah menyampaikan materi pembelajaran TDO ini pada semester ganjil. Nah, untuk semester genap ini materinya yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian adalah sistem hidrolik dan pneumatik. Maka untuk itu minta Bapak kalian menyimak dengan seksama apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Yang pertama Bapak ingin sampaikan adalah fungsi hidrolik. Fungsi hidrolik adalah sistem sederhana yang berbasiskan fluida berdasarkan hukum Pascal yang menyebutkan bahwa cairan memberi tekanan ke segala arah. Nah, di sini tentunya Bapak juga akan memberikan contoh. Apa itu contoh untuk fungsi hidrolik tadi? Yang pertama yaitu dongkrak atau alat kerja yang disebut dengan dongkrak. Kalian semua udah pasti tahu, ya, dongkrak. Yang kedua ada yang disebut dengan shock absorber. Bahasanya bengkel adalah shock breaker. Itu kira-kira dan sebagainya dan sebagainya. Baik, Bapak juga ingin menyampaikan kepada kalian ada fungsi pneumatik. Fungsi pneumatik adalah sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimampatkan untuk menghasilkan suatu kerja. Nah, di sini ada beberapa contoh juga yang terkait dengan fungsi pneumatik itu. Apa itu? Yang pertama adalah mesin bor. Yang kedua ada kompresor. Semua ini kalian juga sudah memahami hal itu. Baik, Bapak ingin lanjutkan untuk menjelaskan sistem hidrolik dan pneumatik. Mohon kalian semua menyimaknya agar supaya nanti kalian dapat memahami hal itu. Membicarakan sistem hidrolik berarti membicarakan teknologi yang berhubungan dengan penggunaan dan karakteristik sifat-sifat cair atau yang disebut dengan liquid. Zat cair ini digunakan untuk melakukan gerakan segaris maupun berputar. Dengan ditemukannya hukum Pascal yang menghipotesakan bahwa tekanan yang diterima seluruh permukaan akibat cairan adalah sama, maka pemanfaatan cairan akan semakin beragam. Cairan bisa berfungsi sebagai penerus tenaga atau transmitting atau power, melipat gandakan tenaga atau yang disebut dengan multiplying force. Juga bisa berfungsi untuk merubah gerakan atau yang disebut dengan modifying atau motion. Sehingga pada zaman industri modern ini menggunakan sistem dan alat-alat hidrolik sudah semakin luas jangkauannya. Baik,
Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak ingin menjelaskan yang terkait dengan beberapa keuntungan dan kelemahan atau kerugian yang terkait dengan materi pembelajaran tentang hidrolik ini. Maka untuk itu, Bapak juga kepingin kalian juga menyimak apa yang Bapak sampaikan, beberapa keuntungan dan kelemahan tenaga hidrolik ini. Yang pertama, memindahkan tenaga yang besar dengan menggunakan komponen yang relatif kecil. Yang kedua, pengontrolan dan pengaturan lebih mudah. Adapun yang berikut, mudah dipindahkan dalam arah kebalikan atau reversible. Yang berikut, melumasi dan merawat sendiri atau self lubricing sehingga usia pakai lebih panjang. Adapun untuk berikut, rancangan yang sederhana atau linkages yang rumit digantikan oleh sedikit komponen-komponen pre-engineered. Untuk berikut, fleksibilitas komponen-komponen hidrolik bisa dipasang pada kendaraan hanya dengan mengalami sedikit sekali masalah. Adapun yang terakhir, kehalusan atau sistem hidrolik beroperasi dengan halus dan tidak bising dan menimbulkan sedikit sekali getaran. Baik, Bapak ingin lanjutkan untuk penjelasan yang terkait dengan keuntungan untuk hidrolik tadi, yaitu kontrol atau operator melakukan kontrol relatif sedikit atas berbagai macam kecepatan dan gaya. Yang berikut, sedikit gaya yang hilang atau gaya hidrolik bisa digandakan besar sekali dan disalurkan sepanjang badan kendaraan dengan sedikit gaya yang hilang. Yang berikut, perlindungan atas beban berlebih atau sistem hidrolik dilindungi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan beban atau overload damage dengan katup-katup yang bekerja secara otomatis. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan yang terkait dengan keuntungan sistem hidrolik tadi. Dan untuk pembahasan berikut yang terkait dengan kelemahan atau kekurangan sistem pneumatik, insya Allah akan dilanjutkan untuk episode yang akan datang. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian semua. Dan sekali lagi Bapak mohon agar supaya kalian benar-benar bisa memperhatikan apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan insya Allah untuk berikutnya nanti Bapak juga akan memberikan soal-soalnya dan nanti kalian bisa baca atau jawab. Ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih 5 soal lah ya, nanti kalian bisa mengerjakan di rumah sambil belajar dengan sungguh-sungguh yang terkait dengan mapel TDO ini. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan kepada kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.